بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن؟ كيف بالعطلة؟ لعلها ممتعة جدا. طيب, mubasyarah kita akan masuk ke pelajaran kita pada buku adab ini. Adab selanjutnya itu adabul ghusl. Ghusl di sini bukan bermakna mencuci pakaian atau mencuci piring, tapi mandi besar. Mafhum? طيب, ندخل مباشرة. قبل ذلك نفتح أولا بالدعاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. طيب, افتحنا الصفحة 39 halaman 39. Adabul ghusl. Jadi ada adab-adabnya. Untuk pembahasan detailnya mungkin akan kalian pelajari di pelajaran al-fiqh, di pelajaran fikih. Untuk sekarang kita hanya akan membahas adab saja, apa saja adab yang perlu kita perhatikan ketika ingin mandi. Meskipun nanti ada akan saya sebutnya juga tata cara mandinya, tapi tidak sedetail apa yang akan kalian pelajari di kitab al-fiqh. Ada mafhum? طيب, مباشرة. الأول من آداب الغسل التسمية عند خلع الثياب, yaitu at-tasmiyah. Mafhum at-tasmiyah? Kita sering mendengar setiap adab yang kita bahas pasti ada at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca bismillah ketika memulai suatu kegiatan. Taib. Saya langsung bacakan hadisnya. Rawat Tabarani wa huwa hasan bisyawadihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jin wa 'aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqul bismillah. Ini juga sudah kita bahas di adab qadaul hajah, yaitu pembatas, penghalang antara mata jin dengan auratnya anak Bani Adam ketika masuk di WC, di toilet, yaitu dengan membaca bismillah. Mafhum? Asani satrul aurah illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk, yaitu menutup aurat kita kecuali kepada istri atau pasangan dan kepada budak. Pada zaman sekarang udah nggak ada budak ya, tapi pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat masih ada perbudakan. Jadi ketika misal ada seorang yang punya budak lalu diperjualbelikan dan dia menjadi budak untuk tuannya ini, maka tuannya ini berhak untuk mencampurinya, punya hak seperti itu. Taib. Langsung saja. Rawal Imam Ahmad bisanad hasan an Bahzi bin Hakim an abi an jaddi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Di sini dia bertanya, ya Rasulullah, aurat kita apa yang harus kita lakukan dengannya dan apa yang harus kita hindari dengannya? Dengan aurat kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Maka Rasulullah menjawab, ihfat auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah aurat kamu kecuali kepada istri-istrimu atau kepada pasanganmu dan kepada budakmu. Jadi kalau budak dan pasangan itu boleh melihat. Jadi selain itu tidak boleh diperlihatkan aurat kita kepada selain yang itu. Meskipun ada beberapa orang yang bisa melihat, tapi ada batasannya. Dah mafhum? Soma qultu ara'aita in kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din. Gimana kalau di suatu keramaian? Mafhum? Keramaian. Jadi misalnya kayak di kolam berenang ya, misalnya itu kan ramai tuh. Gimana tentang aurat kita di situ? Apa yang harus kita lakukan dengan aurat kita? Ini istata'ta an la yaraha ahadun fala yaraha. Jika engkau bisa, maka jangan perlihatkan kepada seorang pun. Jagalah auratmu, jangan diperlihatkan kepada seorang pun. Summa qala maratan ukhra qultu ara'aita in kana ahaduna khalian. Gimana kalau kita sendiri ya Rasulullah? Qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqu an yustahya minhu minan nas. Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak untuk kita malu kepada Allah daripada kita malu kepada manusia. Ya, meskipun Allah yang menciptakan itu. Ada mafhum?
Jadi kita harus lebih malu kepada Allah. Nah, bukan hanya saja kepada manusia, ya. Jadi malu kepada Allah itu Allah lebih berhak kita malui. Mafhum? Baik. Asalis qadul basar an auratil akharin, yaitu menundukkan pandangan kepada aurat orang lain. Rawa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanduru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ati wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb. Baik, hadzal hadis tubayyin bahwa tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Dan begitu pula dengan perempuan, tidak diperbolehkan seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya. Jadi meskipun mereka sesama laki-laki ataupun mereka sama perempuan, jadi ada batasan-batasan yang boleh dilihat dan batasan yang tidak boleh dilihat. Jadi bukan berarti sesama jenis bisa buka semuanya, enggak ya, enggak boleh. Summa wala yufdi rajul ila rajuli fi thawbin wahidin, dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki berduaan dengan laki-laki lainnya dalam satu pakaian, contohnya dalam satu selimut atau satu sarung, tidak diperbolehkan. Begitu pun dengan perempuan, tidak diperbolehkan satu selimut dengan perempuan lainnya, usahakan dipisahkan. Ada mafhum. Tapi kalau bergantian tidak apa-apa, yang penting jangan satu pakaian pada waktu yang bersamaan. Ada mafhum. Baik, selanjutnya adamul israf fil ma. Ini kita sudah membahas di adab bab wudu ya. Bab wudu itu tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Itu ketika ingin mandi besar secukupnya. Jadi bukan berarti airnya banyak, airnya ngalirnya deras, mandi aja lagi siram. Yang nggak perlu juga disiram, temboknya disiram, ini jangan. Jadi gunakan air secukupnya saja. Begitupun untuk mandi besar gunakan secukupnya. Tapi untuk hadis ini tidak perlu kita bahas karena telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Yang nomor 5, itba'ul qasdi syar'i, yaitu mengikuti tata cara mandi yang syar'i, sesuai tuntutan Rasulullah, sesuai sunnah. Fa fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Maimunah qalat satartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu min al-janabah faghasala yadayhi thumma sabba bi yaminihi 'ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabahu ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. Sebenarnya hadis ini lebih ke tata cara mandi. Di hadis ini Ibnu Abbas dari Maimunah, bahwa Maimunah pernah berkata, "Sataratun Nabi, aku pernah menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang mandi janabah, mandi besar ya, mandi besar. Faghasala yadayhi, maka beliau mencuci kedua tangannya. Faghasala yadayhi, thumma sabba biyaminihi ala shimali, lalu beliau mengguyurkan air kepada bagian sebelah kanannya dulu. Lalu mengguyurkan kepada badan sebelah kiri. Itu masing-masing 3 kali ya. Faghasala farjahu, setelah mengguyurkan air Rasulullah mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluan, wa ma asabahu, dan apa yang menimpa, menimpa tadi yang mengenai, seperti itu. Tsumma masaha biyadihi 'alal haid, setelah mencuci kemaluan Rasulullah menempelkan tangannya di tembok atau tanah. Sekarang kita bisa menggunakan sabun, misalnya setelah mencuci kemaluan itu kita gunakan sabun. Summa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, setelah mencuci tangan tadi, selanjutnya kita berwudu seperti wudu untuk salat, tidak ada wudu khusus ketika mandi ya. Ghayra rijlaihi, kecuali kedua kakinya. Jadi wudu itu hanya sampai setelah kumur, ghusl wajah, tangan sampai kepala dan telinga. Jadi kaki nanti dibiarkan dulu. Tapi dalam hadis Aisyah juga diperbolehkan langsung wudu dengan wudu yang kamil atau wudu yang lengkap, langsung dengan membasuh kaki. Ini juga tidak apa-apa. Jadi kedua-duanya boleh untuk diamalkan. Summa afadha ala jasadihil ma, setelah wudu tadi lalu Rasulullah mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya.
Tsumma tanaha, setelah itu menyelesaikannya, faghasala qadamaihi, lalu yang terakhir adalah mencuci kakinya tadi yang sempat ditinggalkan ya. Ketika wudu sempat ditinggalkan atau tidak mencuci kaki, maka ketika terakhir beliau mencuci kedua kakinya. Ada mafhum? Baik. Yang keenam, at-tayamun fil ghusl. Ini bukan tayamum, at-tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan ketika mandi, ketika mandi besar. Segala sesuatu yang baik usahakan harus kita gunakan yang kanan, mendahulukan yang kanan, yaitu takrimul yamin al shimal, itu memuliakan yang kanan terhadap yang kiri. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Jadi di hadis ini Aisyah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kagum atau sangat kagum dengan mendahulukan segala sesuatu itu dari yang kanan. Ketika menggunakan sendal, beliau mendahulukan kaki kanan. Ketika menyisir rambut, tarajjulihi di sini itu menyisir rambut ya. Tana'ul itu menggunakan sendal, tarajjul menyisir rambut, beliau menyisir dari sisi kanan dulu. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci juga beliau mendahulukan yang kanan ketika tadi, yaitu mengguyurkan air dengan di bagian tubuh sebelah kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullih, dan segala perkara-perkara yang lainnya. Segala sesuatu yang baik lainnya beliau mendahulukan yang kanan. Ada mafhum ya akhwat? Baik, bila kunna tafhamna wallahu taala ala fima aqul. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Taib naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.